Selama masa pandemik, kita sering mengatakan COVID adalah biological warfare yang diluncurkan oleh globalis cabal untuk tatanan dunia baru atau The New World Order. Cabal artinya adalah secret society atau kelompok rahasia. Dalam hal ini, globalis cabal selalu ingin mengendalikan power di dalam mengontrol dunia. Cabalis ini gerakannya shadow, mendunia, dipimpin hanya beberapa keluarga saja. Bergenerasi mereka mencengkeram dunia, tepatnya sejak abad 14, langkah awal mereka, dan hingga saat ini mereka terus bermain. Sistem keuangan mulai dari Banking 1.0 atau versi pertama hingga saat ini Banking 5.0 digital banking, merekalah yang menguasai. Kalau diibaratkan tubuh manusia ada vena atau nadi, maka sistem keuangan yang kita maksud di sini adalah vena nadi tadi, tempat darah jalan. Sementara darahnya atau uangnya adalah negara-negara masing-masing yang punya. Begitu cross selling, begitu transaksi, begitu pembelanjaan, jual beli, transferring, dan banyak lagi uang tadi mau dijalankan harus lewat nadinya mereka. 600 tahun mereka berkuasa atas jalur keuangan dunia yang di awalnya hanya pengawal para pilgrim atau peziarah ke Yerusalem dari Eropa, lalu melindungi harta para peziarah dengan sistem cek atau biliet versi 6 abad yang lalu. Kemudian improvisasi uang kertas, bank untuk menabung, surat berharga, terus berkembang hingga apa yang terjadi di dunia saat ini, di mana sebagian besar kabalis inilah pemainnya. Dalam informasi yang lalu, kita juga ingatkan, Partai Demokrat Amerika di rapat rahasia yang merubah mata uang dunia di Jacqueline Island di tahun 1910 tidak setuju. Apa yang terjadi? Separohnya dieksekusi atau meninggal di kapal Titanic milik cabalis, milik keluarga Rothschild pembiayanya. Sehingga ketika rapat persetujuan Kongres di kemudian hari, suara Partai Republik memenangkan kebijakan baru tersebut. Kita ingatkan lagi, dunia kala itu mata uang utamanya adalah pound sterling dan Swiss franc. Bahkan 80% transaksi dunia adalah pound sterling. Yang di tahun 1910 tersebut akan diubah mata uang dunia menjadi dolar, di mana di tahun 1945 hal ini akhirnya terjadi dengan dua perang besar dunia terjadi. Perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Lalu dolar berkuasa hingga saat ini, lebih dari 70% transaksi dunia internasional menggunakan dolar. Yuan yang kita idolakan hanya 1,6% transaksi dunia. Lalu mengapa COVID diluncurkan 2019 kemarin? Maka kita bocorkan sekilas agar menjadi pemahaman. Saya tidak akan keberatan atau terhina jika hater atau buzzer mengatakan ini semua informasi halunya Bosman. Monggo, hak Anda untuk tidak percaya. Tetapi tetap saja saya ingin berbagi. Selain memberikan informasi, juga solusi apa yang negara atau pejabat muda nanti lakukan sebagai referensi. Kita beri list apa yang mereka lakukan dalam 20 langkah. 10 sudah kejadian dan 10 lagi belum dan pasti akan terjadi. Apa itu? 1. Kendali atas media utama dan pejabat di semua negara, yaitu saat ini lebih dari 190-an negara di dunia dan sekarang mereka sudah kendalikan. 2. Meluncurkan virus yang sedikit lebih mematikan dari influenza. 3. Membombardir dunia 24 jam sehari, 7 hari seminggu secara masif betapa mengerikan virus tersebut. 4. Seluruh dunia pastikan menggunakan masker, makan vitamin, meningkatkan imunitas tubuh, di mana mereka lah penyedia utama awal atas kebutuhan ini. 5. Secara sistemik runtuhkan ekonomi di berbagai negara dunia bergantian dengan membuat transaksi antar negara berkurang, membuat hilangnya banyak lapangan kerja, memukul industri padat tenaga kerja seperti pariwisata, hiburan, dan pertunjukan massal. 6. Promosikan total lockdown di beberapa negara dan diamplifikasi, dipromosikan gede-gedean. 7. Sebarkan PCR yang sensitif agar mendapatkan data banyak yang terpapar hingga membuat panik. 8. Sebarkan tahap awal vaksin dengan tingkat kesembuhan biasa saja, lebih tepatnya tidak efektif atau placebo vaksin. Lalu akan disebar PCR yang low effectivity-nya agar memberi kesan vaksin placebo tadi efektif. 10. Membuat masyarakat merasa dalam keadaan sudah normal kembali, walau fakta lapangan yang terpapar COVID akan banyak dan terus meningkat. Baik, kita potong sebentar di 10 informasi ini, di mana 10 lagi akan kita jelaskan berikutnya. Kita mengingatkan kepada sahabat semua, sekarang ini kita sudah sampai di level 8. Sekali lagi, kita sudah sampai di nomor 8. Yang 9 dan 10 adalah langkah selanjutnya sebentar lagi. Realitanya nanti berita COVID akan mulai meredup dan hilang atau dihilangkan. Seperti yang kita katakan berkali-kali, November setelah Pilpres Amerika, di mana Amerika COVID dipakai sebagai political tool untuk memukul Trump. Kemudian hari, baik Trump menang atau Biden menang, berita COVID di dunia akan turun terus dan dalam 1 tahun ke depan akan semakin kecil, bahkan hilang. Jadi COVID masih akan beredar, bahkan masih akan banyak yang terpapar. Dibangun narasi masyarakat merasa sudah divaksin, pede, dan mereka berani keluar rumah lagi untuk melakukan hal yang dulu mereka rindukan. Ketidakhati-hatian muncul, sehingga akan banyak yang terpapar lagi. Pastinya ini semua akan membuat kacau masyarakat
masyarakat dan membingungkan bernegara. Lalu dunia panik lagi, ekonomi dunia berantakan lagi, ekonomi bernegara berantakan lagi. Korban COVID terus saja berkelimpangan. Sekali lagi, berita utama dunia, informasi COVID ke depan hanya berita dari mulut ke mulut para korban yang 10%-an yang memang cukup efektif untuk membekukan ekonomi sebuah negara. Bergiliran masyarakat sekitar 14 hari sampai 21 hari diisolasi mandiri atau di opname. Nggak selesai-selesai sampai 2 tahun ke depan, hingga akhir tahun 2022 mungkin. Ini perlu distrategikan. Ini yang perlu diambil langkah strateginya. Ini semua 20 langkah adalah langkah globalis cabal sehingga tahun 2030. Sekali lagi, ini adalah langkah hingga tahun 2030. Bukan hanya stop di 2019, 2020, 2021, 2022. Tidak, sampai 2030. Baiklah sahabat, yang 10 langkah lagi kita buka di lain kesempatan ya. Toh kalian dan pejabat negara nggak peduli juga dengan informasi beginian. Orang penting apa-apa yang dari bosman itu. Dia tuh cuma jualan doang.